Panggilan dari rumah tua. Hujan turun deras malam itu ketika Tejo menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar di balik deru petir yang menyambar. Datanglah ke rumah tua di ujung jalan rawang ibumu. Saya di sini. Seketika jantung Tejo mencelos. Ibunya telah meninggal 2 tahun lalu. Ia sendiri yang memandikan jenazah, membacakan doa, dan menaburkan bunga di pusara. Pikirannya kacau, tapi suara itu terlalu mirip suara ibunya. Lembut, gemetar, penuh harap, atau hanya permainannya sendiri. Tanpa pikir panjang, Tejo menyambar jaket, menyalakan motor tuanya, dan meluncur ke jalan rawang jalan kecil yang sepi dan ditinggalkan. Sudah lama orang-orang menghindari jalan itu. Katanya, di ujungnya ada rumah tua, peninggalan Belanda, kosong dan angker. Hujan masih mengguyur ketika Tejo tiba di depan pagar rumah itu. Besi tuanya berderit saat disentuh. Rumah besar itu berdiri dalam kegelapan, seolah menatap balik dengan mata tak terlihat. Pintu utamanya terbuka lebar. Langkah Tejo masuk ke rumah disambut lantai kayu yang licin dan udara dingin menusuk. Dinding-dindingnya berlumut dan angin seperti berbisik sesuatu yang tidak ia mengerti. Kau kembali, nak. Tejo menoleh cepat. Tidak ada siapapun, tapi bau melati tiba-tiba memenuhi ruangan. Bau itu hanya dikenalnya dari kamar ibunya. Setiap habis mandi, tenggorokannya tercekat, tangannya gemetar. Di ujung lorong terlihat sosok perempuan berdiri diam. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Tubuhnya dibalut kebaya putih. Ia tak bergerak. Kenapa kau tinggal aku, Tejo? Suara itu membuat darah Tejo membeku. Suara dari dinding. Langkah Tejo terhenti. Sosok berkebaya putih itu berdiri diam di ujung lorong, tak bergeming, seolah menantinya sejak lama. Hanya suara hujan dan detak jantungnya yang menggema di telinga. Kenapa kau tinggal aku, Tejo? Suara itu menggema, namun bibir perempuan itu tak bergerak. Mata Tejo membelalak. Ia ingin berbalik dan lari, tapi tubuhnya seperti membatu. Perlahan, sosok itu melayang mundur ke dalam kegelapan, menghilang seperti asap di telan lorong. Tejo akhirnya mampu bergerak. Kakinya gemetar, tapi rasa penasaran lebih besar daripada ketakutan. Ia melangkah maju. Lantai kayu berderit pelan. Udara semakin dingin. Dinding lorong tampak lembab. Beberapa bagian tertutup jamur hitam. Ketika ia menyentuh dinding, sebuah kejadian aneh terjadi dari balik papan kayu. Terdengar suara tangisan pelan seperti anak kecil. Tejo mundur beberapa langkah. Tangisan itu semakin jelas, seperti berasal dari balik dinding. Ia mendekat, menempelkan telinga. Suara itu tak hanya menangis, tapi lepaskan aku. Mata Tejo membelalak. Ia menyusuri dinding dan akhirnya menemukan bagian yang agak menonjol. Papan tua itu seperti pernah dibuka dan dipaku kembali. Dengan tangan gemetar, ia mengorek tepi kayu itu menggunakan obeng kecil dari saku jaketnya. Papan itu copot dan aroma busuk menyeruak dari dalam celahnya. Di balik dinding ada ruang sempit seperti persembunyian. Di dalamnya tergolek tulang belulang manusia kecil, mengenakan baju anak-anak yang sudah lapuk dan berlumut. Di dinding ruang kecil itu tergores dengan darah kering. Jangan percaya wanita berkebaya putih. Tejo, napasnya memburu. Telinganya kembali mendengar tangisan, tapi kali ini bukan dari dalam dinding, melainkan dari belakang. Pelan-pelan ia menoleh.
Lorong itu kosong. Namun ketika ia memutar tubuh kembali ke depan, sosok anak kecil berdiri tepat di hadapannya. Matanya hitam pekat, mulutnya terbuka, dan dari dalam mulutnya terdengar suara perempuan dewasa. "Kau sudah membuka jalan, Tejo." Lampu lorong padam, hanya kegelapan dan suara tawa mengerikan yang tersisa. Cermin tertutup kain. Tejo terbangun di lantai lorong. Keringat dingin membasahi dahinya. Ruangan itu kini sunyi. Tak ada sosok anak kecil, tak ada tawa mengerikan. Hanya aroma busuk yang masih menusuk hidung. Ia memaksa berdiri, menggenggam obeng yang tadi ia gunakan. Papan dinding yang terbuka masih memperlihatkan tulang belulang anak kecil di dalam ruang sempit. Tulisan merah di baliknya kini samar, seperti mencoba menghilang dari pandangan. "Jangan percaya wanita berkebaya putih." Tejo menatap tulisan itu lama, mengingat suara lembut yang menyebut namanya tadi. Sosak itu menyerupai ibunya, tapi entah mengapa perasaan yang muncul bukan rindu, melainkan takut. Lorong di depan membelah dua arah. Ia mengambil senter dari tasnya dan menyalakannya. Cahaya lemah menyorot dinding berjamur dan lukisan tua yang tergantung miring. Salah satu pintu terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara aneh seperti gesekan logam dan detak jam tua. Tejo melangkah perlahan ke dalam ruangan itu. Di tengah kamar berdiri sebuah meja rias antik. Permukaan mejanya dipenuhi debu dan cerminnya tertutup kain putih yang menguning karena usia. Tapi sesuatu tentang cermin itu membuatnya resah. Kain penutupnya bergerak perlahan, seperti tertiup angin. Meskipun jendela kamar terkunci rapat, Sot-Ea dekati. Hawa di ruangan terasa lebih berat. Langkah demi langkah, ia raih ujung kain dan menariknya perlahan. Cieyek, cermin itu mengungkap bayangan kamar tapi tanpa Tejo di dalamnya. Ia menatap pantulan kosong itu dengan napas tertahan. Lalu, tiba-tiba, bayangan seorang perempuan muncul dari dalam cermin. Ia berdiri tepat di belakang Tejo dalam pantulan itu. Walau saat Tejo menoleh, ruangan kosong. Perempuan itu tersenyum di dalam cermin. Bibirnya sobek hingga ke pipi. Matanya hitam legam dan ia berbisik, "Cermin ini bukan untukmu." Permukaan kaca bergetar seperti air. Tejo hendak mundur, tapi tangannya sudah menempel di kaca dan tak bisa dilepaskan. Kekuatan tak terlihat menarik tubuhnya ke arah cermin. Sementara bayangan perempuan itu semakin dekat dari sisi lain. Teriakannya tenggelam dalam keheningan saat cermin itu menyedotnya masuk, meninggalkan ruangan kosong dan pantulan baru dari meja rias itu. Tejo kini berada di dalam cermin, dan di luar, perempuan berkebaya putih itu yang berdiri menggantikannya.